Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan rekan-rekan sekerja Allah. Sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan udah kembali beri kami satu pagi hari. Kami menghirup udara yang baik, dengan kesehatan yang baik Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama membaca renungan kami, mendengarkan renungan Tuhan. Dan biar ini renungan boleh meremah dalam hati kami, menjadi bekal, menjadi masukan Bapa untuk kami boleh menjalani hari dan membuat kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan-Mu, Hal Yesus, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya membawa renungan yang saya beri judul Blended Well, artinya tercampur dengan baik. Blended Well. Masih membahas sesuai dengan apa yang Bapak Gembala sampaikan beberapa minggu terakhir ini tentang kasih storge, Saudara, kasih storge itu sebenarnya salah satu kasih dari yang ada ya. Ada kasih agape, filia, storge, dan eros. Nah, tapi karena Bapak Gembala lagi fokus sama storge, kita bahas soal kasih storge ini. Saudara, kasih storge ini kan lebih dititik beratkan pada kasih hubungan keluarga ya, lebih ke keluarga. Nah, berarti hubungannya pertama pasti suami istri, baru kemudian ke anak. Jadi itu combine satu keluarga. Kasih storge ini bukan suatu kasih yang sebenarnya semua kasih juga sama saudara, punya sifat complicated. Walaupun dia simple tapi complicated ya, agak bingung ya. Tapi storge itu juga sama saudara. Kenapa? Karena itu melibatkan banyak orang dengan perasaan yang dalam. Ya, minimal satu keluarga. Kalau satu keluarga bertiga ya bertiga lah gitu kan. Kalau dia berempat, berlima, kalau yang anaknya 10 ya berarti ber12 tuh saudara ya. Nah, melibatkan sebuah proses saling mengasihi di dalam satu keluarga. Paling sedikit 2, paling banyak bisa terserah dah. Kalau orang dulu anaknya bisa banyak gitu kan. Anak sekarang rata-rata paling 3 lah, 5 lah kira-kira, kurang lebih jadi sama satu keluarganya. Nah, untuk satu orang aja mengasihi diri dia sendiri itu udah sulit. Nah, sekarang kita mesti 2 sampai ya saya anggap sekarang 5 deh paling banyak ya, 2 sampai 5 orang untuk saling mengasihi. Punya kepala berbeda, cara berpikir berbeda, style berbeda, bahasa kasih yang berbeda gitu kan. Nah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi saya mau perkecil lagi lingkupnya menjadi antara suami dengan istri. Saudara, suami istri ini waktu mereka berjanji untuk menikah di dalam sebuah pernikahan dan menjalin sebuah keluarga, saya ingat sekali Bapak Gembala pernah bilang sama saya, orang yang berani menikah berarti mereka adalah orang-orang gila. Orang-orang yang siap untuk menghadapi hal-hal yang lebih gila di depannya saudara. Berarti pernikahan itu nggak cuma manis doang ya, nggak cuma ya kita pacaran ya gini-gini terus dah wow mau menikah gitu kan, akhirnya sah gitu tok gitu ya. Bukan saudara, nggak cuma sekedar itu, tapi ada banyak di belakangnya yang complicated itu yang saya bilang. Nah saudara, kalau saudara cari rumah tangga yang sempurna, nggak ada saudara. Tidak ada satupun rumah tangga yang sempurna di dunia ini. Ya, bahkan sekalipun dalam cerita dongeng Cinderella, Putri Salju, siapa lagi, bawang putih bawang merah, pokoknya segala macam nggak ada cerita yang perfect deh saudara. Ya, kenapa? Buktinya tuh ya, Snow White itu dia punya mama tiri, ya kan? Loh, artinya ada mama tiri tuh ya, berarti keluarganya nggak utuh kan? Cerita istrinya udah meninggal mama dia, terus dia punya mama lagi. Pokoknya tuh semua cerita dongeng pun tidak ada cerita romance, satu cerita keluarga, cerita pernikahan yang utuh, yang sempurna. Nggak ada saudara. Semua itu punya cacat, punya celah, dan tidak sempurna. Karena memang tidak ada yang sempurna ya. Jadi nggak usah saudara menikah terus mengharapkan saya akan membangun sebuah keluarga yang sempurna. Nonsen, nggak bakalan ada. Jadi karena dia tidak sempurna, artinya harus kita usahakan untuk sempurna. Bener ya, kita harus kerjakan. Itu PR kita tuh. Ketika 2 orang menikah, mereka itu punya PR langsung. Ya, punya PR untuk membuat rumah tangga mereka itu sebaik mungkin. Itu PR loh, saudara, ingat, pekerjaan rumah. Bukan udah terima hasil jadi, enggak. Tapi ini kita proses, kita kerjakan. Terus saudara pacaran berapa lama lah? Anggaplah yang sampai 11 tahun, 12 tahun deh gitu ya. Nah, saudara kenal dia sampai seberapa saudara? Orang tuanya aja, papa mamanya aja nggak kenal sama anaknya luar dalam semuanya, nggak kenal. Belum tentu kenal semuanya, ya kan? Apalagi saudara yang kenal cuma sekian tahun.
Jadi jangan harapkan bahwa saudara menikah dengan orang yang saudara udah kenal banget. Itu juga sama, nonsen. Ya, jadi saudara berharap bahwa rumah tangga saudara akan baik-baik saja ke depannya. Itu juga nonsen, saudara. Jadi jangan saudara berpikir muluk-muluk ke depan soal sebuah pernikahan. Persiapkan dirimu untuk hal yang terburuk. Kok gitu? Menikah malah buat yang terburuk? Loh, saya bukan bilang dia itu pasti terburuk, tapi persiapkan dirimu untuk menghadapi hal terburuk. Itu sebabnya adalah lebih baik kalau kita pacaran, waktu kita menjalin hubungan, kita tuh ngomong terus terang. Kita punya jelek apa, kita punya bagus apa. Jangan malah yang dikasih dia cuma bagus-bagusnya doang. Jeleknya ntar kedapatan di waktu pernikahan baru kelihatan. Capek deh gitu ya. Nah saudara, ini yang harus kita usahakan. Gimana cara mengusahakannya? Landasannya cuma satu. Kasih. Dan kasihnya itu gak bisa cuma berdasarkan yang namanya kasih eros. Kalau cuma berdasarkan kasih eros, itu ceritanya umurnya paling 5 tahun lah paling panjang kali. Itu juga kalau syukur-syukur bisa ya. Itu akan jadi pendek sekali saudara. Gak dalam. Itu sebabnya dibutuhkan kasih yang lengkap. Pertama yang pasti kasih agape. Yang kedua kasih storge. Ya. Nah itu sebabnya kasih storge itu begitu penting. Kalau orang bilang nih ya setelah kita menikah, kemarin saya ada sempat ngobrol sama suami saya soal pernikahan itu, kita gak selalu dapat pasangan. Bukan gak selalu, pasti gak dapat pasangan yang sempurna. Pasti. Cuma ketika saudara udah milih, itu udah jadi istilahnya udah jadi kartu mati ya istilahnya. You gak bisa jual itu kemana-mana, you gak bisa tukar itu kemana-mana. It belongs to you. Udah punya kamu gitu. Gak bisa ditukar. Jadi cuma bisa jalanin. Gimana cara kamu jalaninnya? Pokoknya harus jalanin sampai selesai. Dan berdua. Gitu kan? Saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi yang kasih gak pernah berakhir saudara. Jadi selama saudara bisa menjalani rumah tangga saudara dengan kasih agape dan kasih storge, bagaimanapun jungkir baliknya saudara, kita ketemu suami yang gak yang istilahnya di luar ekspektasi kita banget. Kita ketemu istri yang di luar ekspektasi kita banget. Kita dapat anak yang sikapnya wow luar biasa banget. Kuncinya cuma satu. Kasih itu, kasih agape. Ditambah sama kasih storge kalau buat orang tua keluarga ya. Dan saudara-saudara, sesama saudara akan dilengkapi dengan kasih filia. Eros juga mengikuti, itu juga salah satu bagian. Tapi saudara, storge ini dan agape ini yang menjaga sebuah keutuhan keluarga. Dan saudara, saya sekali lagi bilang, saudara, kalau saudara punya rumah tangga bermasalah, itu wajar. Jadi saudara jangan berharap rumah tangga saudara sempurna. Yang saudara harus lakukan adalah, ini PR saudara dengan suami saudara, dengan istri saudara. Kerjakan itu bersama-sama sampai saudara menjadi keluarga yang seperti Tuhan kehendaki. Jadi kita harus berusaha untuk blend it well, mencampur diri kita bersama-sama supaya sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, keluarga adalah sebuah PR yang harus kami lakukan, kami jalani. Tidak mudah, tapi kami bisa karena kami punya Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, seperti apapun Tuhan keluarga yang kami miliki yang gak sempurna akan menjadi sempurna Bapa, karena Engkau yang menyempurnakan. Beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan untuk bisa sabar, bisa melakukan semua berdasarkan kasih seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, halo Yesus, amin. Baik, Tuhan Yesus berkati.